Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sekitar 1 tahun, polemik Nasabah Alwi masih belum juga menemui titik terang penyelesaiannya. Gara-garanya, karena RA Robito Alawiyah sebagai pihak tergugat atau tertuduh tidak juga memberikan klarifikasi, bantahan, jawaban atas fakta-fakta, bukti-bukti yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin lewat tesisnya yang meragukan nasab Ba'alwi tersambung silsilahnya ke Rasulullah. 12 pertanyaan yang dikirim Kiai Haji Imaduddin secara resmi ke Robito Alawiyah juga sampai sekarang belum ada jawaban. Tantangan debat terbuka atau diskusi dengan Robito Alawiyah juga sampai sekarang tidak ada tanggapan. Padahal wacana ini terus berkelindan dan selalu menjadi topik hangat yang diperbincangkan publik. Dan mungkin RA untuk menyikapi polemik ini serba salah. Mau menjawab tidak punya fakta dan bukti ilmiah yang menguatkan bahwa mereka itu benar-benar dzurriyyah Kanjeng Nabi. Mau diam terus-terusan ini juga akan menjadi bumerang bagi mereka. Karena lama-lama masyarakat muslim di Indonesia khususnya akan menyimpulkan yang tidak menjawab berarti membenarkan atau memang salah, meskipun tidak disampaikan secara terang-terangan. Dan penuduhnya dalam hal ini Kiai Haji Imaduddin CS akan disimpulkan merekalah yang memang benar. Apalagi mereka punya dasar yang kuat dari sisi kajian keilmuan, fakta sejarah, hingga hasil tes DNA. Sejumlah Habib yang ternyata bukan keturunan Arab, melainkan Yahudi. Dan setelah melalui pemikiran panjang dan serangkaian diskusi bersama Kiai Haji Imaduddin langsung, beberapa PCNU langsung mengambil keputusan tegas, mengambil langkah konkret untuk menindaklanjuti temuan ilmiah Kiai Haji Imaduddin ini. Setelah kemarin PCNU Wonogiri mengeluarkan instruksi resmi melalui surat edaran ke cabang-cabang NU di daerah. Di situ PCNU menginstruksikan agar tidak mengundang habaib dalam acara-acara resmi NU di Kabupaten Wonogiri. PCNU menyarankan, menginstruksikan agar yang diundang adalah para kiai pribumi, para mubalik, kader-kader NU yang jumlahnya sangat melimpah, yang tentunya secara kapasitas keilmuan para kiai-kiai kampung ini tidak diragukan lagi. Dan langkah PCNU Wonogiri ini akhir-akhir ini diikuti oleh PCNU Sragen, kabupaten yang masuk zona Solo Raya. PCNU Kabupaten Sragen mengambil keputusan sama dengan PCNU Wonogiri dengan mengeluarkan instruksi resmi melalui surat edaran resmi ke pengurus-pengurus cabang, yang di situ diinstruksikan agar acara-acara keagamaan atau pengajian di lingkungan NU, khususnya yang diadakan oleh lembaga resmi NU, agar mengundang kiai-kiai lokal, mubalik-mubalik dari struktural NU, dan tidak ada Habib di situ. Bukan hanya itu saja, PCNU Sragen juga menginstruksikan agar kaum Nahdliyin kembali merawat dan melestarikan amalia-amalia NU yang diwariskan oleh ulama-ulama NU terdahulu, semisal Mbah Hasyim Asy'ari maupun Mbah Khalil. Surat instruksi nomor 425 PC A Romawi 2 H 17 Romawi 2 2024 tentang penguatan organisasi dalam kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil sidang pleno pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sragen Senin tanggal 2 Januari 2024 terkait penguatan organisasi di tiap kegiatan organisasi, maka dengan ini pengurus cabang NU Kabupaten Sragen menginstruksikan kepada yang pertama Majelis Wakil Cabang NU se-Kabupaten Sragen, pengurus ranting NU se-Kabupaten Sragen, pengurus badan otonom dan lembaga di semua tingkatan untuk satu, mengundang kiai atau mubalik yang ada di struktural Nahdlatul Ulama, baik PBNU, PWNU, PCNU, MWCNU maupun ranting dalam kegiatan rutin organisasi, tidak ada habibnya. Yang kedua, memasukkan amaliyah an-nadhiyah, yaitu istighosah kubro Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari atau
Rotib Sayyikhona Khalil. Sebenarnya banyak PCNU di daerah lain yang punya pemikiran sama, satu visi dengan PCNU Sragen dan PCNU Wonogiri, hanya untuk mengambil langkah keputusan konkret. Tentunya ini butuh proses, butuh tahapan, dengan melihat situasi dan perkembangan di lapangan. Kita tentunya patut mengacungi jempol kepada PCNU Wonogiri dan PCNU Sragen yang bukan hanya memberikan dukungan moral, namun juga menindaklanjutinya dengan aksi nyata, dengan kebijakan yang tentunya akan berimplikasi luas bagi masyarakat muslim di lingkungan daerah tersebut. Karena memang tidak cukup ya, para tokoh-tokoh Nahdliyin, terutama yang mereka berada di struktural NU, hanya memberikan dukungan personal kepada tesis Kiai Haji Imaduddin. Tapi jika dia menggunakan otoritasnya, kekuasaannya sebagai pemimpin atau pengurus organisasi untuk mendukung dan mengawal tesis Kiai Haji Imaduddin, tentunya cara ini akan jauh lebih efektif. Karena keputusan organisasi ini bersifat mengikat dan resmi, yang tentunya ini sudah melalui serangkaian diskusi musyawarah dan kesepakatan bersama antar pengurus di jajaran PCNU. Kemudian dilegitimasi menjadi sebuah kebijakan yang resmi berstempel. Tentunya ini akan lebih meyakinkan publik bahwa keputusan ini bukan main-main, bukan sekedar opini orang per orang. Dan siapapun kaum Nahdliyin yang berada di wilayah dua kabupaten tersebut, Sragen dan Wonogiri, mereka akan punya patokan, acuan yang jelas dari ulama-ulama mereka yang secara resmi dinakodai oleh PCNU. Dan langkah yang setengah memaksa dari lembaga otoritatif PCNU ini akan semakin memuluskan perjuangan untuk meluruskan sejarah Nusantara dan pelurusan nasab Kanjeng Nabi. Ya, bagi masyarakat di desa terutama, surat edaran resmi dari PCNU itu seperti fatwa yang harus mereka ikuti. Beda jika misalnya ketua PCNU itu hanya bersuara, berceramah, dan menyampaikan gagasannya yang mendukung tesis Kiai Haji Imaduddin. Dampaknya tentu akan beda dibanding jika opini itu dikonversi menjadi sebuah keputusan resmi organisasi yang harus diikuti oleh kaum Nahdliyin yang berada di wilayah kekuasaan PCNU tersebut. Tentunya keputusan dua PCNU di Solo Raya ini tidak ada landasan sentimen kebencian kepada Habaib atau klan Ba'alwi. Tidak juga dalam rangka memutus silaturahmi. Keputusan untuk tidak mengundang habaib dalam setiap hajatan yang digelar oleh mereka, itu ya memang hak dan kewenangan mereka. Karena instruksi mereka jelas ditujukan untuk siapa dan di acara apa. Kecuali mereka menginstruksikan lembaga-lembaga yang berada di luar kewenangan mereka. Misalnya PCNU Wonogiri menginstruksikan kepada pemerintah atau instansi tertentu, atau partai tertentu, golongan tertentu di luar lembaga NU di Wonogiri. Nah, itu baru masalah. Wong mereka jelas menginstruksikan kepada pengurus cabang NU di wilayah PCNU Wonogiri dan Sragen. Di wilayah kekuasaan mereka sendiri, yaitu sah-sah saja. Itu hak mereka, terserah. Jadi habaib ya jangan protes. Ya sama, ketika habaib punya hajat pengajian atau majelis sholawat yang mereka secara organisasi memutuskan tidak mengundang kiai dari NU, ya itu hak mereka juga, tidak masalah. Wong itu hajat mereka. Ya, kita menyayangkan saja ya, masih ada yang menghujat keputusan dari PCNU Wonogiri yang katanya sebagai bentuk pemutusan tali silaturahim dengan habaib. Itu kan narasi konyol seperti itu. Ya, tunjukkan kalau kalian itu bisa hidup, bisa survive tanpa mengandalkan amplop atau bisaroh dari kaum Nahdliyin yang mengundang mereka di acara-acara pengajian atau sholawat. Tapi di samping ini memang menjadi hak PCNU untuk mengundang siapa di acara mereka. Keputusan untuk tidak mengundang habaib ini sekaligus menjadi warning, menjadi peringatan, atau bisa dikatakan ini sebagai sebuah pelajaran. Karena banyak oknum-oknum habib yang telah menyakiti hati kaum Nahdliyin, mulai dari menghina ulama-ulama mereka sampai membelokkan sejarah Nusantara dan sejarah NU. Ya wajar kalau mereka ini kecewa
karena luka yang dirasakan sangat dalam dan pedih. Ibarat pasangan itu kalau terlalu lama disakiti, dikhianati, ada kalanya memang harus bercerai kalau itu adalah jalan yang terbaik. Biar mereka itu juga introspeksi atas kesalahan-kesalahan mereka terhadap umat Islam kemenahan di Indonesia. Dan nyatanya nggak ada gelagat penyesalan dari mereka sampai saat ini. Dari kehilangan banyak muhibbin, digugat para netizen, sampai keluar surat resmi dari 2 PCNU di Solo Raya yang tidak akan mengundang mereka di acara-acara pengajian. Itu pun belum membuat mereka sadar dan meminta maaf ke umat Islam Nusantara atas kesalahan-kesalahan mereka yang sudah sangat di luar batas. Tentunya kebijakan 2 PCNU di Solo Raya ini tidak bersifat permanen atau selamanya ya. Saya yakin sampai Robitoh Alawiyah ini memberikan klarifikasi ke publik terhadap tuduhan-tuduhan yang disertai dengan bukti-bukti ilmiah, dan secara organisasi RA ini mengakui bahwa mereka ini bukanlah dzurriyyat Kanjeng Nabi dan tidak akan lagi membangga-banggakan nasab, menggunakan label Habib atau keturunan Nabi di hadapan umat Islam, dan mau hidup normal, ngumumi, bisa membaur dengan masyarakat pribumi. Kalau perlu menanggalkan jubah-jubahnya, hidup biasa, menjunjung kesetaraan, egaliter, tidak merasa lebih tinggi, tidak menghina yang lebih rendah, mau mencari uang dan kekuasaan berdasarkan prestasi. Ya seperti umumnya masyarakat di Nusantara lah. Kalau ingin kaya kerja keras, kalau ingin menjadi ulama diakui sebagai orang alim ya mondok yang lama, ngaji yang lama, hidup normal seperti WNI pada umumnya. Nggak ada lagi Habib-Habiban. Jika begitu pasti PCNU Sragen dan Wonogiri akan menarik lagi kebijakannya. Mereka akan kembali terbuka untuk mengundang para habaib untuk berceramah di acara-acara pengajian mereka, berdasarkan kapasitas keilmuan tentunya, dan kecakapan mereka dalam berdakwah, bukan lagi dengan nasab, dan tidak lagi menonjolkan gelar Habib. Masalahnya apakah mereka itu mau? Karena kalau mereka diundang berceramah atau mengisi acara pengajian didasarkan pada kapasitas keilmuan dan kecakapan mereka dalam berceramah, ya mungkin akan banyak yang terdiskualifikasi. Karena ya kita akui sajalah, selama ini masyarakat kita banyak mengundang mereka itu bukan melihat kapasitas keilmuan mereka, kealiman mereka, tapi karena kebanggaan bisa mengundang keturunan Nabi. Itu saja, nggak ada alasan lain. Jadi mereka di situ mau ceramah apa, materinya apa, suaranya jelek apa bagus, itu nggak jadi masalah bagi kaum Nahdliyin yang mengundang mereka. Karena yang mereka diundang itu bukan untuk menyampaikan ilmu. Masyarakat itu sudah sadar dari awal mengundang mereka itu untuk mempertontonkan mereka di hadapan publik umat Islam bahwa ini loh keturunan Kanjeng Nabi. Sehingga ada kebanggaan tersendiri, baik bagi panitia maupun masyarakat yang mengundangnya. Dan menariknya, langkah keputusan dari 2 PCNU di Solo Raya ini, meskipun yang mengambil kebijakan itu di tingkat kabupaten, tapi tidak ada sampai saat ini, baik dari PBNU maupun PBNU, yang mengganggu, mengusik, dan mengintimidasi atau mengintervensi kebijakan dari 2 PCNU di Jawa Tengah ini. Setidaknya saya belum mendengar. Dan nyatanya aman-aman saja. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa PBNU itu secara kultural itu juga mendukung perjuangan para pengurus yang ada di bawah ini. Nyatanya tidak ada teguran secara struktural dari PBNU maupun PBNU ke PCNU Wonogiri maupun PCNU Sragen. Artinya apa? Saya menilai PBNU ini juga punya pemikiran sama. Hanya memang karena PBNU ini yang diurus bukan hanya soal nasab dan pelurusan sejarah. Banyak yang diurus mereka. Dan dengan mempertimbangkan banyak hal, termasuk kondisivitas kaum Nahdliyin, sembari melihat perkembangan yang ada di bawah, mereka petinggi di PBNU ini memilih untuk diam dan membiarkan masalah ini diselesaikan secara kultural, secara alami, dan akan dilihat kemana nanti ujungnya polemik nasab ini.
Dan ini harusnya menjadi lampu hijau bagi PCNU lain untuk melakukan hal sama. Jadi kita tunggu gebrakan dari PCNU lain di luar Wonogiri dan Sragen, agar RA juga segera merespon polemik ini secara gentle dan berani diadili untuk membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Karena kuncinya tinggal di mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.